Dipersembahkan oleh dan didukung oleh selama bulan Ramadan, sebulan penuh puasa, semua orang berlomba-lomba perbanyak amal dan pahala. Puasa menahan diri, mengharap ridho ilahi, sampai tiba waktu yang dinanti, hari Lebaran Idul Fitri. Mudik yo mudik ke kampung halaman, walau harus macet-macet di jalan, untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di hari Lebaran. Mudik yo mudik ke kampung halaman, sempatkan pulang dari perantauan, ketemu sanak saudara dan teman di hari Lebaran, kita maaf-maafan. Selama bulan Ramadan, sebulan penuh puasa, semua orang berlomba-lomba perbanyak amal dan pahala. Puasa menahan diri, mengharap ridho ilahi, sampai tiba waktu yang dinanti, hari Lebaran Idul Fitri. Mudik yo mudik ke kampung halaman, walau harus macet-macet di jalan, untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di hari Lebaran. Mudik yo mudik ke kampung halaman, sempatkan pulang dari perantauan, ketemu sanak saudara dan teman di hari Lebaran, kita maaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap menyempurnakan puasa kita pada hari ini dan puasa kita pada tahun 1442 Hijriah. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari tema sebelumnya, yaitu mudik kultural, dan kali ini kita akan membahas tentang mudik spiritual. Pemirsa dirahmati oleh Allah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang kita dengan menunaikan semua rangkaian, baik itu puasa Ramadan, sholat tarawih, dan ibadah yang lainnya, dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang bersih dari segala dosa. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah makhluk beragama, dan manusia menurut ajaran agama Islam lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya bersih, artinya suci. Tapi dalam pengertian lain, terutama dalam konteks pendidikan,
Fitrah berarti potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, yang potensi itu dibawa sejak mereka lahir. Sebagian ahli pendidikan menyebut ada 3 potensi yang dimiliki manusia, yaitu potensi diniyah, kemudian yang kedua potensi akliyah, dan yang ketiga adalah potensi qulubiyah. Potensi diniyah berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang beragama, dan manusia memiliki fitrah untuk senantiasa mencari Tuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dengan beragama itu. Kemudian fitrah akliyah adalah potensi-potensi yang dimiliki manusia hubungannya dengan manusia sebagai makhluk yang berpikir dan manusia sebagai makhluk pembelajar, yang dengan akalnya manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Kemudian potensi qulubiyah itu berkaitan dengan hati. Sering ini dikaitkan dengan potensi emosional, di mana manusia itu adalah makhluk yang memiliki cita rasa. Makhluk yang dengan potensi qulubiyahnya itu bisa menciptakan berbagai macam karya seni dan berbagai hal yang mendatangkan keadaban serta kemuliaan dalam kehidupan. Nah, kembali kepada fitrah manusia sebagai makhluk yang suci itu, makhluk yang bersih itu, tentu saja manusia sebagai makhluk Allah juga memiliki kecenderungan-kecenderungan nafsu. Yang nafsu itu bisa saja mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik, tapi juga bisa menjerumuskan manusia untuk berbuat dosa. Nafsul mutmainnah mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik, beramal solih, sedangkan nafsul amarah dan nafsul lawamah bisa saja menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Di dalam Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta kesempurnaan penciptaannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu fujur, potensi di mana manusia bisa saja menempuh jalan yang tidak baik, tapi juga potensi untuk mereka menjadi manusia yang senantiasa berbuat baik. Walaupun manusia lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, karena nafsunya, karena pergaulannya bisa saja manusia berpindah agama. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Abawah ada yang menerjemahkan dengan orang tuanya, ada yang menerjemahkan dengan bapaknya, ada yang menerjemahkan dengan masyarakat lingkungan sosial di mana mereka berada. Semuanya itu bisa menjadikan manusia yang lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan beragama Islam itu menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sekarang banyak agama-agama lain yang ada di dunia ini. Bahkan mungkin saja dia menjadi orang yang tidak percaya kepada agama, walaupun secara statistik angka ini sangat kecil. Nah, karena itulah maka manusia dalam perjalanan hidupnya itu bisa saja mengotori jiwanya. Dan agar manusia bisa senantiasa bersih, tetap berada pada fitrahnya, kepada ad-din al-hanif, agama yang lurus, Allah menurunkan syariat yang diantara tujuan syariat itu adalah untuk membersihkan jiwa manusia, tazkiyatun nafs. Dan syariat itu berisi tuntunan ibadah, yang ibadah itu merupakan cara agar manusia selain senantiasa dekat dengan Allah, manusia juga bisa senantiasa menjaga kebersihan dirinya dari perbuatan dosa. Dan itulah yang disebut dengan mudik spiritual, atau kembali kepada kebersihan jiwa kita dan kembali kepada keaslian ciptaan di mana kita pertama kali lahir ke dunia. Bagaimana makna mudik spiritual yang berikutnya kita bahas pada sesi
yang berikut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan mudik spiritual? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Innallaha ta'ala faradha siyamu Ramadan. Dan Allah mensunatkan kita untuk melaksanakan ibadah pada malam hari bulan Ramadan. Wasanantu qiyamu Ramadan. Dan kemudian di dalam hadis itu selanjutnya dijelaskan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa dan yang melaksanakan qiyamul lail, ibadah-ibadah pada malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala yang terbaik dari Allah, maka orang itu kembali bersih dari segala dosa sebagaimana ketika mereka baru lahir dari rahim ibunya. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia keluar dari segala dosanya, bersih dari segala dosanya seperti ketika mereka baru lahir ke dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya makna mudik yang sejati, mudik spiritual, di mana kita berusaha untuk kembali dalam fitrah kita dengan tabiat yang baik. Fitrah secara bahasa artinya at-tabi'ah as-salimah, atau hal-hal tabiat-tabiat, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Dan kita sebagai manusia sesungguhnya dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk yang mulia. Tapi kemuliaan itu bisa menjadi sebuah kenistaan kalau kita bergelimang dosa. Dan untuk itu Allah memberikan kepada kita jalan agar kita senantiasa berada pada fitrah dengan senantiasa beribadah. Dalam kaitan yang lebih luas lagi, kita kemudian melihat bagaimana masyarakat merayakan Idul Fitri itu, sudah kita bahas ya, saling berhalal bihalal dan seterusnya, itu memakai baju baru. Di mana memakai baju baru itu sebenarnya adalah sebagai simbol, selain simbol kebahagiaan, juga sebagai simbol di mana kita menjadi manusia baru. Sebagai newborn baby, bayi yang baru lahir. Dan oleh karena itu maka kita hendaknya mengisi hari-hari yang berikutnya dengan senantiasa meningkatkan amalan-amalan yang selama bulan Ramadan sudah kita tunaikan secara seksama, dengan penuh sukacita dan dengan segala keikhlasan di dalam kita beribadah. Oleh karena itulah maka setelah Ramadan, bulan berikutnya adalah Syawal. Yang Syawal itu artinya adalah peningkatan. Kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal-amal kita, dan meningkatkan akhlak yang selama ini sudah kita bangun selama pada bulan Ramadan itu. Karena itulah maka kemudian kita merayakan momen kebahagiaan itu, di mana kita sebagai newborn baby, orang yang bersih, kemudian melakukan upaya-upaya bagaimana agar kita ini tidak ada sangkut paut dosa dengan manusia yang lainnya, dan kemudian muncullah tradisi saling maaf-memaafkan itu. Ada tradisi di mana kita saling berkunjung, kita saling bersilaturahim. Ada tradisi di mana kita ini dalam istilah sekarang disebut dengan open house, membuka rumah kita. Semua orang silahkan datang sebagai tanda di mana kita ini tidak ada masalah dengan siapapun. Open house itu adalah aktualisasi dari open mind dan open heart. Seorang yang pikirannya lapang, open mind, adalah seorang yang senantiasa berpikir positif terhadap orang yang lainnya. Sedangkan orang yang open heart, yang hatinya lapang, adalah seorang yang bersifat dan berjiwa pemaaf.
Memaafkan itu, sebagaimana sudah pernah kita bahas pada episode sebelumnya, artinya menghapus. Manusia tentu saja berbuat salah kepada manusia yang lainnya. Sebagian salah karena sengaja berbuat salah, sebagian salah karena memang manusia ini sifatnya alpa, dan manusia adalah makhluk yang memiliki kelemahan-kelemahan. Karena itu maka kita hendaknya mengekspresikan ketakwaan kita itu dengan memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Kita membersihkan berbagai kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama, dan pada saat kita setelah Idul Fitri ini kita bersilaturahim. Silah, bukan silah ya, silah. Kalau silah itu berarti salah. Silah itu artinya menyambung yang terputus atau mengurai benang yang kusut. Yang disambung adalah kasih sayang. Yang disambung adalah sifat-sifat di mana kita saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bisa saja seperti mengurai benang yang kusut, karena dalam relasi muamalah duniawiyah kita, pergaulan kita dengan masyarakat, dengan sesama, bisa jadi muncul persoalan-persoalan karena perbedaan pendapat. Mungkin juga sebagian karena perbedaan pendapatan misalnya. Yang kadang-kadang kita ini ada terbersit rasa tidak suka kepada orang yang lainnya. Yang dengan itu kemudian relasi kita menjadi rusak. Nah, saat dimana kita sudah melakukan mudik spiritual, kemudian kita melakukan mudik sosial. Dan inilah kemuliaan-kemuliaan yang lahir dari ajaran Islam yang utama dan kemudian diekspresikan, diaktualisasikan dalam bentuk tradisi dan budaya-budaya yang mendatangkan kerukunan dan kedamaian di antara kita sesama umat manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat, infak, sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.